Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore atau selamat pagi atau selamat siang, teman-teman. Saya ingin mohon maaf karena beberapa hari saya tidak bisa untuk hadir di kelas dan juga mungkin kelas diliburkan karena merebaknya kasus corona. Diharapkan teman-teman jangan sampai keluar rumah. Oke, pada kesempatan ini ini adalah pertemuan yang kedua. Jadi kemarin kan udah teman-teman install ya, pertemuan ketiga, sorry. Teman-teman sudah install aplikasinya. Oke, saya ingin kenalkan sekilas mengenai ArcGIS. Saya harap teman-teman bisa menyimaknya. Oke, sambil jangan lupa laptopnya dibuka ya. Oke. Oke, jadi pada bahasan ini kita akan belajar mengenai pengantar. Sedikit kita ada review mengenai ArcGIS. Lalu juga ada sumber data yang akan digunakan dalam membuat peta ini. Lalu juga kita akan lebih mengenal kegunaannya di bidang kesehatan. Lalu juga aplikasi dasar ArcGIS desktopnya kita akan kenalkan sedikit-sedikit. Lalu juga ada program tambahan di dalam ArcGIS tersebut, ArcReader. Lalu saya harapkan sih saya ada quiz. Kita lihat nanti. Oke. Jadi, salah satu software yang dikembangkan oleh Ensri ini merupakan kompilasi dari fungsi-fungsi dari berbagai macam software GIS yang berbeda seperti GIS desktop, server, dan GIS berbasis web. Jadi, di dalam Ensri ini dia mengeluarkan beberapa versi. Ada versi desktop, ada versi server, ada juga berbasis web. Nah, ini dirilis oleh Ensri pada tahun 2000. Ini produk utama adalah ArcGIS Desktop, ada ArcView, ArcEditor, ArcInfo. Nah, jadi tadi dikembangkan itu ada versi desktop ya. Versi desktop itu ada macamnya, lalu server, lalu juga ada versi online, ada sekarang sudah ada mobile GIS ya. Lalu juga ada community Ensri data. Di sini intinya pada kesempatan intinya adalah di sini adalah ada analisa spasial. Lalu juga ada visualisasi kartografi, lalu juga spasial data manajemen data spasial. Oke. Nah, kalau umpamanya di dalam bidang kesehatan, sumbernya itu kalau untuk membuat peta itu yang pertama adalah rumah sakit. Jadi rumah sakit ini gudangnya data. Selama ini pemanfaatan maksimal data-data di rumah sakit ini masih kurang. Terutama untuk dalam memetakan data-data yang ada di dalam atau yang diperoleh di rumah sakit. Contohnya apa yang di rumah sakit seperti ada data-data yang teman-teman nggak pernah, cuman hanya memproses saja, membuat proses laporan ya. Jadi kalau umpamanya di rumah sakit ini ada beberapa laporan yang bisa dimanfaatkan untuk diolah dalam bentuk peta atau pemetaan istilahnya. Ya, pertama adalah laporan SIRS. Di situ teman-teman ada data tenaga, data penyakit, laporan penyakit, triwulan, bulanan, tahunan. Lalu juga ada indeks dokter. Jadi teman-teman bisa memetakan dokter mana saja, ya. Indeks alamat, indeks obat. Lalu di puskesmas, ya. Di puskesmas itu banyak macamnya. Kalau umpamanya dilihat puskesmas itu ada puskesmas kecamatan, ada puskesmas kelurahan, pustu. Ya, di dalam puskesmas itu ada kegiatan pencatatan dan pelaporan atau yang sekarang dikenalnya adalah SIP, Sistem Informasi Puskesmas. Lalu juga di situ ada kegiatan yang harus dikerjakan oleh puskesmas yang disebutnya juga SPM, Standar Pelayanan Minimal. Lalu juga ada profil kesehatan karena di puskesmas juga ada laporan tahunan, semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama 1 tahun, ya.
teman-teman di situ bisa memetakan mana. Lalu selanjutnya puskesmas juga ada kegiatan ya, kegiatan yang di luar gedung ya. Tadi ada posyandu. Kalau posyandu itu ada macamnya kegiatan pencatatannya. Tapi kalau menurut stratanya itu ada Pratama, Madya, Purnama, Mandiri. Lalu selanjutnya ada Posbindu. Sekarang Posbindu itu sudah pelayanan lansia ya. Posbindu itu ada Posbindu dan Posbindu PTM pengembangannya. Nah, tidak semua Posbindu memiliki dia berkonsentrasi di PTM, penyakit tidak menular. Lalu selanjutnya adalah sumber data di klinik. Di sumber data di klinik ini jarang dimanfaatkan, masih belum dimanfaatkan. Ya, sekarang ini klinik mungkin ada klinik Pratama, ya, klinik utama, lalu juga ada praktek dokter bersama, lalu praktek dokter umum perorangan, praktek dokter gigi perseorangan, lalu praktek dokter spesialis perorangan. Lalu selanjutnya ada industri farmasi. Di sini industri farmasi itu berbagai macam ya, ada industri farmasi, apotek, toko obat, alkes ya. Oke, lalu selanjutnya implementasi GIS di bidang kesehatan. Ini adalah yang pertama sekarang itu pemetaan itu penting, terutama sekarang kasus corona. Dia menggambarkan distribusi atau pola penyebaran penderita suatu penyakit menular ya. Misalnya penyakit corona, HIV/AIDS, lalu juga menggambarkan distribusi atau pola penyebaran penderita suatu penyakit yang tidak menular, ODGJ, DM ya. Jadi penyakit itu kalau di kesehatan itu penyakit-penyakit yang sangat berpengaruh pada masyarakat. Sekarang tren penyakit tidak menular pun menjadi pertimbangan karena perubahan pola perilaku. Lalu selanjutnya adalah memetakan distribusi unit-unit fasilitas pelayanan kesehatan ya, seperti rumah sakit, puskesmas dalam suatu wilayah. Lalu memetakan distribusi antara tenaga medis. Jadi tenaga medis di antara kelurahan atau desa itu dipetakan. Ya, lalu memetakan contohnya adalah kematian ibu, kematian bayi. Lalu juga misalnya kalau secara global kepadatan penduduk mana, daerah mana yang penduduknya padat, kita bisa membuat peta. Karena kalau umpamanya kita membuat grafik atau grafik bar, batang, itu nggak kelihatan mana yang padat gitu. Tapi kalau umpamanya kita olah dalam bentuk peta, dia akan kelihatan sebarannya, mana yang penduduk yang paling padat gitu. Oke, ciri-ciri aplikasi yang baik ini biasanya dia dapat menjawab lokasinya di mana atau wilayah atau gejala tertentu. Lalu kondisi dapat menjawab kondisi ya dari lokasi tertentu. Lalu juga dapat menggambarkan tren dari suatu keadaan tertentu, lalu juga menggambarkan pola atau menjawab gejala atau kecenderungan yang terjadi dari data yang tersedia. Oke. Lalu manfaatnya dia intinya adalah dengan menggunakan dengan harapan bahwa dalam menggunakan aplikasi ini mengetahui persebaran secara geografis berbagai jenis penyakit, lalu mengelompokkan stratifikasi faktor-faktor risiko penyakit dan masalah kesehatan, lalu juga untuk estimasi terjadinya wabah. Sekarang misalnya kita bisa menentukan tindakan apa yang kita lakukan gitu kalau umpamanya terjadi wabah. Sekarang musim DBD, corona muncul, itu kita bisa lakukan pemetaan. Lalu selanjutnya pemantauan penyakit ya. Lalu memantau kebutuhan kesehatan secara terpusat, lalu mengetahui peralatan-peralatan atau persediaan dalam pelayanan kesehatan. Jadi itu beberapa manfaatnya. Selanjutnya saya harapkan teman-teman membuka ArcGIS-nya, coba diklik. Di situ ada beberapa komponen ya. Yang pertama kerangka dasar. Nah, ini ArcGIS ini merupakan software GIS yang dikeluarkan oleh Ensri. Tadi saya sudah dikemukakan di awal. Dia dalam proses instalasi ArcGIS ini yang berbasis desktop, teman-teman akan menginstal beberapa program seperti ArcMap, ArcCatalog,
ArcGlobe, ArcSkin, di mana masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Lalu selanjutnya terdapat beberapa fungsi untuk proses pemrograman, ya, seperti Python, lalu fungsi License Manager, beberapa tool lainnya, ya. Nah, ini kalau umpamanya teman-teman dibuka ArcGIS, ada beberapa, kemarin kan sudah kita install bareng-bareng ya. Ada beberapa bagian. Oke. Lalu selanjutnya kita komponen yang pertama ada ArcMap. Nah, ArcMap ini merupakan program utama dalam membuat ArcGIS yang digunakan untuk proses mulai dan menampilkan data, editing, analisis, proses, layout data spasial. Jadi kuncinya adalah teman-teman paham dulu ArcMap-nya. Lalu bekerja dengan data spasial, ya. Dalam ArcMap ini kita akan bekerja data spasial, lalu data vektor, raster. Kemarin kan teman-teman sudah tahu definisinya. Lalu di situ juga terdapat tool atau ekstensi di dalamnya, ya. Lalu analisis gambar, dia melakukan proses editing dan analisis data spasial. Nah, ini kalau diklik tampilannya seperti ini. Oke, lalu selanjutnya ada ArcCatalog. ArcCatalog ini mungkin teman-teman agak sedikit bingung kalau belum paham ArcMap-nya dulu. Jadi pertemuan besok atau pembahasan besok kita akan membahas ArcCatalog. Jadi ArcCatalog ini dia digunakan untuk pengaturan data spasial. Terus untuk menampilkan direktori data, isi data spasial, ada proses copy, delete, move atau memindahkan, lalu juga ada input, lalu juga edit, ya. Di situ ada, nah tampilannya seperti ini. Sekilas teman-teman pasti belum agak bingung ini fungsinya buat apa. Tapi kita akan ketahui dulu kalau kita minggu depan atau pertemuan besok kita akan membahas tentang ArcMap. Oke. Nah, selain itu juga ArcMap itu menampilkan ada preview, membuat dokumen, mengatur data geografis, juga geodatabase, dia menyimpan data spasial, tabular, lalu juga banyak fasilitas-fasilitas yang disimpan dalam folder GIS, ya, mencari data yang tersimpan, lalu mengatur, mengelola folder dan file-file data ketika membuat proyek database di dalam komputer, lalu membuat save file dan geodatabase pada komputer, membantu atau mengimport future class dan tabel. Lalu juga membuat atau menampilkan dan merevisi metadata, mendokumentasikan dataset dan juga proyek yang dibuat. Oke. Lalu selanjutnya ada ArcSkin. ArcSkin ini kalau teman-teman ini adalah viewer 3 dimensi. Jadi kalau teman-teman udah paham membuat atau paham dengan ArcMap, maka ArcSkin ini teman-teman lebih mudah. Di sini adalah untuk menghasilkan pandangan dengan perspektif yang memungkinkan untuk melakukan navigasi atau berinteraksi dengan fitur 3D dan data raster, ya. Jadi di sini mendukung simbol-simbol garis 3D, terus juga semua data dimuat ke dalam memori yang memungkinkan untuk navigasi relatif cepat, ya. Di sini teman-teman bisa menggeser, menzoom, ya. Nah, ini contohnya, tapi walaupun ini hanya saya capture aja di sini, sebenarnya ini bisa saya tarik-tarik gambarnya. Yang ini. Oke, lalu selanjutnya adalah ArcGlobe. ArcGlobe ini artinya dia bagian dari ekstensi ArcGIS 3D Analysis. Jadi teman-teman bisa menampilkan peta dunia. Dirancang digunakan dengan dataset yang sangat besar untuk memvisualisasi yang tidak terputus untuk data raster atau fitur peta lainnya. Jadi kalau umpamanya teman-teman coba diklik ArcGlobe-nya, teman-teman akan seperti tampilan Google Map, ya. Google Earth. Di sini teman-teman bisa melihat pandangan secara global, ya, diproyeksikan. Nah, teman-teman kalau sudah paham ArcMap-nya, masuk ke ArcGlobe-nya ini akan lebih mudah, ya. Lalu selanjutnya ada ArcReader. ArcReader ini program penampilan data dasar untuk peta dan data GIS, ya.
Ini N3 Property yang menggunakan Arc Publisher. Nah, ini perangkat ini menyediakan alat atau data alat dasar untuk melihat peta, pencetakan, query, data spasial. Nah, ini teman-teman bisa dibuka di n3.com software ArcGIS ArcReader ya /ArcReader. Oke. Nah, intinya dalam membuat peta ini ada beberapa tahapan pengolahan data ya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya teman-teman kita akan membuat peta ya, peta dasar dulu ya. Nah, proses pembuatan data ini, tahapan pengolahan datanya ini ada proses pembuatan data. Ini proses pembuatan data merupakan tahapan pekerjaan paling awal ya. Proses georeferensi, proses digitasi ya pada perangkat lunak ArcGIS. Nah, georeferensi ini adalah mendefinisikan lokasi di mana peta digital tersebut berada sebenarnya dengan cara mengaitkan titik koordinat yang sesuai dengan peta digital ya. Oke, ini tahapannya. Teman-teman tinggal baca saja. Lalu selanjutnya digitasi. Digitasi ini adalah proses konversi unsur-unsur geografis dunia nyata pada peta digital ke dalam format data save file ya. Jadi kalau umpamanya save file ini adalah hasil akhir simpan gambar. Jadi kalau umpamanya di dalam Microsoft Office kan akhirannya DOC ya, doc ya, XLS ya, Excel. Nah, kalau umpamanya save file ini ada SAP ini dia untuk peta ya. Dia bisa mengandung unsur titik, garis atau area atau poligon. Lalu selanjutnya, nah proses pengolahan data ini adalah proses editing grafis. Jadi teman-teman harus paham dulu datanya karena tidak semua data dapat dibuat peta ya. Nah, biasanya data yang bisa dibuat peta ini dia mengandung unsur lokasi tadi seperti yang saya sudah jelaskan ciri-cirinya ya. Proses pengolahan data ya, editing grafis atau editing atribut. Ini ada editing grafis. Jadi kalau umpamanya udah buat peta itu ada kita mau menentukan apakah data ini cocok untuk titik, garis atau area atau poligon ya. Jadi tidak semua data itu ini misalnya rumah sakit kita gambar garis atau rumah sakit kita gambar titik. Nah, itu teman-teman harus paham dulu. Rumah sakit titik atau garis atau poligon. Poligon. Jadi kalau umpamanya teman-teman ingin menggambarkan kasus sebaran penyakit, titik atau garis, atau ingin membuat peta RW, ya, titik atau garis, ya, atau poligon. Lalu teman-teman juga di sini dapat melakukan proses editing terlebih dahulu, ya, agar unsur-unsur data save file yang dimaksud dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu selanjutnya editing atribut, tabel-tabel data save file dia kan ada yang titik, ada yang garis atau area atau disebutnya poligon, dibangun dari hasil digitasi. Nah, pengisian informasi atribut tersebut memungkinkan untuk memiliki kekurangan atau kesalahan. Jadi yang namanya data ketika kita membuat peta pasti ada saja lupa gitu. Nah, untuk memperbaikannya di sini ada proses editing. Nah, kita harus lakukan editing terlebih dahulu sehingga tabel-tabel atau save file yang kita maksud ini bisa menghasilkan peta yang sesuai kebutuhan. Lalu selanjutnya adalah penyajian peta. Nah, teman-teman menggambar peta itu, nah ini adalah peta itu disajikan dalam bentuk simbol, layoutnya itu seperti apa, kita kasih warna, ya, simbol ya. Semua unsur peta itu disimpan dalam akhiran save file, ya. Ini kita lakukan editing grafis namanya, atau editing atribut. Nah, ini setelah ditampilkan dalam sebuah frame, data frame, perangkat lunak, ini mulai terlihat kemungkinan besar bentuk, warna, ukuran simbol. Jadi kalau umpamanya kita mulai bakal meraba, oh kita ini warnanya peta ini
cocoknya warna apa gitu ya, atau simbolnya simbol apa gitu. Nah, oleh sebab itu tampilan default dari unsur save file tersebut terkadang perlu dimodifikasi sedemikian rupa hingga sesuai dengan kebutuhannya. Lalu layout peta, tampilan peta setelah tadi selesai. Selanjutnya adalah layout peta. Layout peta ini semua unsur data save file telah dilakukan proses editing grafis, editing atribut, dan telah didesain simbol-simbolnya ya. Ditampilkan dalam data frame perangkat lunak yang digunakan. Nah, ini dicetak terlebih dahulu sehingga diatur tata letaknya sebagai properti dukungan. Sehubungan dengan pentingnya tersebut, maka perlu dilakukan proses layout peta terlebih dahulu agar informasi pada peta dapat dipahami dengan baik dan benar. Oke, lalu selanjutnya adalah pencetakan peta. Jadi peta yang sudah kita buat ekstensinya itu SHP ya. Nah, ini teman-teman akan dikeluarkan dalam bentuk JPEG atau PNG. Nah, ini ada beberapa proses pencetakan layout ya. Ketika peta itu sudah beres, ya, bisa dibuat dalam bentuk PDF. Tergantung kebutuhan. Oke, untuk pertemuan ketiga, mungkin saya cukupkan dulu teman-teman coba buka aplikasinya, pelajari dulu. Jadi jangan teman-teman langsung ditutup karena mungkin saya akan memberikan tugas. Oke, sekian dan terima kasih. Salam sehat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.